Mulai kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Pemantapan Kualitas Intralaboratorium atau PMI dan Pemantapan Mutu Eksternal dalam Laboratorium. Next. Kelompok 3 terdiri dari anggota ada saya sendiri, Kalisa Rifka Damayanti, ada Rafian Restu, ada Zakia Fani, ada Widiawati Nur Safitri, dan ada Fatih Khairunisa. Next. Untuk pengertian pemantapan mutu laboratorium adalah segala usaha yang dituangkan dalam suatu prosedur yang dirancang untuk memantau penampilan suatu laboratorium. Nah, pemantapan mutu laboratorium ini ada dua, yaitu PMI dan PME. Untuk PMI merupakan pemantapan mutu internal yang suatu sistem pengontrolannya dilaksanakan oleh laboratorium itu sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap harinya. Kegiatan ini mencakup 3 tahapan proses, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Selain itu, ada PME atau pemantapan mutu eksternal yang merupakan suatu evaluasi objektif oleh panitia atau badan independen yang diorganisasi secara internasional, nasional, maupun regional terhadap penampilan sejumlah besar laboratorium. Selanjutnya ada manfaat PMI. Manfaat PMI itu adalah yang pertama, mutu hasil pemeriksaan laboratorium meningkat, presisi dan akurasinya baik. Yang kedua ada kepercayaan dokter terhadap hasil laboratorium meningkat, biaya perawat kesehatan menurun. Yang ketiga ada pimpinan laboratorium lebih mudah melakukan pengawasan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada proses pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, ada kepercayaan yang tinggi terhadap hasil laboratorium akan membawa pengaruh pada moral personil laboratorium. Mereka akan lebih percaya diri, yang pada gilirannya akan meningkatkan disiplin kerja. Next. Manfaat PME. Manfaat PME itu sendiri adalah personil laboratorium akan mengetahui akurasi setiap metode pemeriksaan laboratorium yang dikerjakan, perbandingan dengan nilai target. Yang kedua ada personil laboratorium dapat membandingkan mutu laboratoriumnya dengan mutu laboratorium lain. Variasi hasil pemeriksaan antara satu laboratorium dengan laboratorium lain menjadi semakin kecil. Yang ketiga, mengetahui macam alat, reagen, atau metode yang mutunya baik, presisi dan akurasinya baik. Next. Selanjutnya yaitu tujuan PMI dan PME. Tujuan pemantapan internal adalah pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinis. Lalu selanjutnya ada mempertinggi kesiagaan tenaga sehingga pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan kesalahan dapat dilakukan segera. Lalu memastikan bahwa semua proses mulai dari kesiapan pasien, pengambilan pengiriman, penyimpanan dan pengelolaan spesimen dilakukan dengan benar, mendeteksi dan mengetahui sumbernya. Lalu yang terakhir, membantu perbaikan penyelenggaraan pelayanan penderita melalui peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium. Tujuan penerapan mutu internal adalah untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh dapat menunjukkan performance atau penampilan laboratorium yang bersangkutan dalam bidang pemeriksaan yang dilakukan. Next. Lalu ada tahapan PMI dan PME. Yang pertama, tahapan PMI. Proses pemeriksaan laboratorium terdiri 3 tahapan. Tahap pertama ada pra-analitik, lalu selanjutnya ada analitik, dan yang terakhir pasca analitik. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis PMI dan PME. Jenis PME yaitu terdapat 3 macam PME, yaitu proficiency testing, rechecking, dan one-side evaluation.
Proficiency testing adalah PME yang dilakukan oleh badan eksternal seperti BBLK. Rechecking adalah pemeriksaan ulang dengan sampel yang sama oleh laboratorium rujukan atau laboratorium lain sehingga bisa dibandingkan antara laboratorium. One set of evaluation adalah alternatif PME jika proficiency testing susah dikerjakan. Dilakukan dengan cara menukar sampel dari satu laboratorium ke laboratorium lain. Jenis PMI dilakukan oleh laboratorium klinik sendiri untuk mengendalikan mutu nilai-nilai analisnya setiap hari. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.